Selamat pagi. Pagi. Bahagia sekali ya kita semua bisa bergabung di sini di acara webinar pada kali ini. Dan perlu kita ketahui bahwa webinar kali ini adalah awal dari acara yang nanti pendampingan yang akan diselenggarakan besok hari Kamis insya Allah pada tanggal 15 Desember. Nah, pendampingan ini adalah pendampingan mitra karirmu ya untuk persiapan kita aplikasi atau mendaftarkan prakerja di skema normal tahun 2023. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita nanti sebelum menyimak sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Joko Sutrisno, izinkan saya selaku pembawa acara membuka webinar ini dengan sebuah pantun biar tidak tegang ini ya. Sepertinya Bapak Ibu kalau sudah berbicara masalah prakerja sudah tegang ini, sudah membayangkan nilai yang akan diraih ini, sudah tegang, terlihat wajahnya di kamera ini. Saya akan buka dengan sebuah pantun. Bunga sekuntum dari pohon talas di Sukoharjo, anak bersekolah. Assalamualaikum, mohon dibalas. Webinar dibuka dengan bismillah. Mari Bapak Ibu kita awali bersama webinar pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan semoga nanti dengan webinar kali ini dan juga pendampingan pada hari Kamis nanti akan menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Langsung saja Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu kan disampaikan sambutan oleh yang kita banggakan Bapak Dr. Andes Joko Sutrisno MPD selaku Ketua Forum PLKP Jawa Tengah. Dan untuk itu kepada yang kami hormati Bapak Joko Sutrisno, waktu dipersilakan. Ya, makasih Mbak Patmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, pagi sehat untuk Mbak Patmi, Mbak Yeni, Mbak Yanti, juga teman-teman sekalian pengurus dan anggota forum yang bergabung pada Zoom meeting pagi hari ini. Maaf, saya ini perjalanan Semarang, Jogja. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang disampaikan Mbak Yeni di awal tadi, bahwa prakerja adalah sebuah bisnis baru bagi kita dalam mencari rezeki, yang mana teman-teman yang lalu sangat risau dan sangat tidak mungkin itu bisa, ya. Dan ternyata setelah Pak Edi, Mbak Yeni ngajak semua teman-teman Jawa Tengah untuk bergabung, ternyata bisa, ya. Jadi mindset yang bergabung ini harus terbentuk dulu. Kalau Mbak Yeni bisa, saya harus bisa, ya. Jadi teman-teman sekalian, Mbak Yeni atau Mas Edi itu kalau secara real itu sudah 60 miliar lebih, ya. Terus Mbak Patmi itu juga, ya, Mbak Yanti udah miliar. Teman-teman Jawa Tengah pemegang rekor terbanyak se-Indonesia LKP-nya, khususnya Solo, ya. Nah, oleh karena itu yang lain harus semangat. Apa yang nanti mau disampaikan Mbak Yeni dan Mbak Yanti, mohon dicermati. Kalau nggak bisa nanti bisa tanya. Lain kali pun kalau hari ini nggak sempat, nanti pada offline nanti ditanyakan, ya. Sekali lagi tentang NIB dan lain-lain nanti akan dibahas, dan semua yang narasumber dalam pagi ini, Mbak Yeni, Mbak Patmi, juga Mbak Yanti adalah orang lapangan, praktek langsung dan mereka mengalami langsung serta memperoleh hasilnya langsung. Jadi kalau dia sebagai narasumber sudah pas dan paham betul lapangan, ya. Jadi kalau teman-teman nggak usah cemas, nggak ada yang disembunyikan, ya. Mbak Yeni itu selalu mengajak semua teman-teman, nggak ada ilmu, nggak ada trik, nggak ada strategi untuk mencari prakerja itu disembunyikan, nggak ada. Semua belak-belakan akan kita peroleh hari ini. Oleh karena itu yang semangat dan mindset bisa tadi harus selalu tertanam, ya. Minimal
kita harus beli Pajero baru semua ya. Nanti ada Pajero Club gitu ya. Dan teman-teman ya, dan teman-teman target minimal 3 miliar itu minimal ya. Jadi semua teman. Nah, oleh karena itu mohon, saya yakin ya pasti bisa. Saya yakin itu ya. Karena harus fokus, kerjaan lain dikesampingkan dulu dalam 1-2 bulan ini khusus ya. Khusus untuk fokus ke prakerja. Pekerjaan-pekerjaan lain yang hanya menghasilkan recehan sampingkan dulu ya. Pasti berhasil lah. Itu yang pernah dilakukan Mbak Yeni ya. Semua kegiatan, semua pekerjaan dia delegasikan orang lain dulu. Dia fokus ke situ ya. Saya kira itu dulu teman-teman, tetap semangat dan sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Joko Sutrisno untuk sambutannya. Jadi poinnya di sini adalah nanti yang terpenting adalah kita harus merubah mindset kita, kalau tidak salah seperti itu ya. Kemudian yang terpenting adalah fokus, telaten, dan gigih. Seperti Bu Yanti ini sudah mendaftarkan dari tahun 2020 dan baru menikmati hasilnya sekarang ya. Jadi intinya nanti Bapak Ibu tidak langsung mengharapkan bahwa begitu mendaftar langsung uang miliaran di depan mata seperti itu ya. Jadi intinya nanti yang terpenting adalah ikut pendampingan, belum menjamin kalau kita tidak mengikutinya dengan kerja keras, fokus, dan gigih. Seperti itu nanti untuk lebih jelasnya bisa disampaikan oleh Bu Yeni ya. Bapak Ibu sekalian, setelah ini akan disampaikan materi tentang kebijakan. Untuk itu kepada Bu Yeni Mariani untuk waktu sepenuhnya saya sampaikan ya. Bu Yeni, waktu saya aturkan. Terima kasih Bu Adni. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada tim solid namanya yang sudah membantu program ini terwujud dengan baik, lancar sampai hari ini, dan harapan saya besok tanggal 15 Desember lebih maksimal lagi hasilnya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung di program pelatihan ini. Terima kasih karena tidak semua orang punya kesempatan ikut bergabung di program pendampingan Kartu Prakerja. Alhamdulillah target dari 150 orang itu menjadi 160. Kenapa? Karena saya secara pribadi ditunjuk sebagai ketua itu punya target. Bagaimana Bapak Ibu dari 160 itu minimal 10% aja yang bisa menjadi mitra karirmu hubungannya dengan Kartu Prakerja, itu sudah menjadi kebahagiaan saya tersendiri. Berarti ilmu yang saya peroleh, apapun teknik yang kami lakukan, sudah bisa menjadi berkah dan barokah buat Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah dari awal 2020 ini menjadi makanan baru. Saya secara pribadi itu IT tidak bisa sama sekali. Tapi bagaimana saya belajar, saya menjadi coach bagi tim kami, bagaimana saya mendelegasikan, itu penting Bapak Ibu. Jadi sebagai owner menguasai harus, tetapi bagaimana juga kita harus mendelegasikan ke tim. Siapa yang nanti handle ini, siapa yang handle ini, siapa yang handle ini, itu juga merupakan salah satu trik kerjasama intern dalam sebuah lembaga. Jadi Bapak Ibu kalau belum mengetahui tentang digital seperti apa, karena dari analog ke digital ini membuat menyita banyak waktu, pusing itu pasti. Jadi di sini saya nggak mau menceritakan yang muluk-muluknya aja. Muluk miliaran itu bonus. Tetapi bagaimana kita melewati proses dari yang tidak mudah, yang tidak gampang, kita selesaikan bergandengan tangan dengan tim. Jadi saran saya,
Bapak Ibu membuat tim yang solid. Okay? Tim yang solid seperti apa? Loyalitas tanpa batas. Jadi kalau kita sebagai owner loyal kepada tim, insya Allah dengan sebaliknya tim itu akan loyal balik ke lembaga. Itu yang perlu Bapak Ibu camkan dan garis bawahi. Ada beberapa trik yang lain, contohnya saat ini, kayak webinar. Ini nanti Bu Yanti, mungkin bagi teman-teman itu merupakan orang baru. Tetapi Alhamdulillah, yang awalnya memang sibuk dengan sana sini oke, bahkan ngerayu saya untuk Bu, mbok minta tolong jadi narsum untuk Zoom. Bukannya saya tidak mau, saya fokus untuk hal yang baru. Dan saya bukannya pelit ilmu, tetapi awal tahun kalau saya belum berhasil, saya belum berani mengajak teman yang lain. Alhamdulillah tahun 2020 Dinus berhasil dan mendapat uang yang tidak sedikit. Akhirnya saya geret seperti Bu Yanti, Bu Atmi, Bu Nini Cakra, Mas Gun, Pak Alek. Notabene mereka menyambutnya itu ya dengan penuh ini apa, masih enjoy dengan analog, masih enjoy dengan kegiatan yang lama. Akhirnya rodok saya gaspol, saya nek nyuara ya rodok banter, mohon maaf Bapak Ibu, saya kulino kerja lapangan jadi dasdes satset. Nah, sedikit saya sentil, alhamdulillah hasilnya mereka nikmati sekarang. Tetapi dulu awalnya sakit hati sama saya, mungkin saya dianggap orang yang terlalu galak, yang terlalu nek omongan ceplas-ceplos. Nah, tapi dari omongan dan kegalakan saya membuat mereka sakit hati. Alhamdulillah dengan sakit hati mereka bisa merubah, mereka bisa berubah dan alhamdulillah bisa melunasi hutang-hutangnya. Allahumma amin. Udah itu aja, nggak muluk-muluk. Kalau masing-masing beli rumah, beli mobil itu bonus. Nah, Bapak Ibu bisa trik di pagi hari ini, satu layar laptop, kalau menggunakan laptop, bisa dibagi dua, satu nanti untuk mengikuti Zoom materi dari Bu Yanti, yang salah satu separuhnya, setengahnya bisa mencoba langsung praktek. Jadi jangan hanya sekedar melihat, mendengar, tapi langsung dipraktekkan. Kalau punya laptop banyak, bisa. Nah, Bapak Ibu nggak perlu pusing bagi yang belum bisa. Pastinya dalam sebuah lembaga itu kan ada anak mudanya, anak milenialnya. Nah, dipasrahi, dipokoi, ayo sini deket. Nah, kita kerjakan bareng-bareng ya, lewat Zoom. Karena kalau Bapak Ibu nanti ini langsung praktek, insya Allah penjenengan bisa mendapatkan NIB dan menambahkan KBLI secara langsung. Berarti sudah langsung membuahkan hasil. Nah, besok hari Kamis itu bisa dipakai untuk mendaftar sebagai mitra karirmu yang hubungannya dengan prakerja. Nah, nanti untuk mitra karirmu itu terbagi dua Bapak Ibu. Nanti penjenengan hanya kalau bermitra sebagai kartu prakerja itu sudah otomatis nanti bermitra dengan karirmu. Jadi program yang sudah live itu insya Allah live di karirmu dan prakerja. Nah, Bu Yeni, Mbok minta tolong dibantu dihubungkan dengan orang pusat. Enggak ada. Jadi semuanya harus jalan sendiri-sendiri. Tidak ada ceritanya saya punya link dengan orang PMO, MPPKP, tidak ada. Saya dekat dengan mitra karirmu juga tidak ada. Semuanya konsepnya berbeda dengan bansos. Kalau bansos, Bapak Ibu mungkin kenal Mr. X, Mr. A, Ibu X, Ibu A, nitip bisa. Walaupun pelaksanaan Nyuwun Sewu belum boleh dibilang bagus, tapi tiap tahun bisa dapat, bisa. Tapi dalam prakerja ini tidak bisa. Tidak bisa Bapak Ibu. Jadi betul-betul kita harus tekuni, betul-betul kita harus
dijalani dan disesuaikan dengan kebijakan. Nah, kebijakan di sini apapun kebijakannya, pagi kebijakan A, malam kebijakan Z, kita harus siap. Jadi fight. Nah, seperti apa? Nah, tugas saya di sini itu bagian dongo. Semoga apa yang dilakukan tim saya ini berbuah manis, alhamdulillah. Nah, tapi saya gimana caranya? Kamu ngerjain ini, kamu ngerjakan ini. Nah, itu ya. Untuk trik pagi ini Bapak Ibu bisa duakan satu layar buat 2 kegiatan, satu langsung praktek, satu langsung mengikuti nanti yang Bu Yanti sampaikan. Nah, bagi yang ikut ini satu lembaga ada 3 itu alhamdulillah bahkan 4. Jadi Bapak Ibu bisa 1, owner itu tugasnya apa, poksinya apa, admin LMS itu poksinya apa, terus instruktur itu poksinya apa. Kalau ini semua dibagi pekerjaannya, insya Allah nanti Januari minggu pertama Bapak Ibu bisa jadi sebuah program. Ya, yang terpenting memilih pas program yang mau diajukan dan disesuaikan dengan kebijakan di tahun 2023. Jadi kalau Bapak Ibu lembaga baru nanti hanya 1 program dulu yang diajukan. Beda dengan mitra, kalau yang sudah bermitra bisa mengajukan lebih dari 1. Nah, 1 ini Bapak Ibu sesuaikan dengan kebijakan tahun depan. Kebijakan tahun depan itu apa? Nah, kebijakan tahun depan itu prioritasnya ada di pertanian, perkebunan. Tapi kalau tempat lembaga saya enggak, itu gimana? Nggak perlu berpikir tentang izin dari otonomi daerah, Bapak Ibu. Yang digunakan adalah NIB dan KBLI, di mana nanti itu semua disampaikan Bu Yanti. Misalkan KBLI-nya hanya komputer, teknik informatika, bagaimana nanti menambahkan KBLI. Nah, disesuaikan dengan kebijakan. Nah, adapun nanti syarat instrukturnya juga harus dipenuhi. Nah, syarat instruktur seperti apa? 1, harus memiliki 2 kompetensi. 1 kompetensi sebagai instruktur, buktinya apa? Bisa menggunakan sertifikat metodologi pelatihan. Yang kedua, sertifikat kompetensi di bidangnya. Nah, di bidangnya apa? Kebetulan bidangnya komputer sudah punya, alhamdulillah. Lah, tapi kebijakan di tahun depan, Bu, kan kebijakannya berbeda. Nah, kalau itu bisa ditambahkan nanti surat referensi. Nah, dari mana surat referensinya? Dari misalkan kalau saya nih, saya ini selain jadi owner ya jadi babu dari mungkin bekerja di pertanian mana. Nah, surat referensi itu digunakan untuk sebagai pengganti sertifikat kompetensi bidang pertanian. Jadi nggak perlu bingung dan sebagainya. Insya Allah kita dampingi asal Bapak Ibu konsekuen gitu aja ya. Konsekuennya dalam arti ya fight. Jangan banyak tanya terus tapi tidak melakukan, ya sama saja nanti bohong. Percuma kami membuang energi, membuang waktu, tapi yang diperjuangkan malah seperti itu. Nah, nanti kalau yang belum punya sertifikat metodologi pelatihan bagaimana? Silahkan nanti bersama-sama bisa informasi atau japri saya. Alhamdulillah ini sudah ada 20 di mana mintanya tanggal 20 langsung uji kompetensi. Ya. Itu semua nanti untuk tugas kebijakan owner itu penting. Jadi bagi job desk-nya sesuai dengan porsinya. Ya Bapak Ibu, jangan dikerjakan sendiri, nanti pusing kayak Bu Admi. Jadi lupa nanti. Sama saya ketemu aja sok lupa. Jangan kerjakan sendiri karena enggak mampu. Jadi nyantinya
ninu-ninu, kepala ngeluh, pegelinu, gitu. Itu dari saya. Mungkin nanti kalau kurang jelas bisa japri atau Bapak Ibu bisa info di grup. Tujuannya kenapa? Biar yang tidak tahu menjadi tahu, biar yang sudah tahu menjadi lebih tahu. Gitu. Semangat. Semua harus melewati proses yang tidak enak. Saya aja sampai sakit 25 hari karena mikir kebijakan pagi tempe, sore sambal tumpang, paginya jadi bubur ayam. Mengikuti itu saya kepontalan, akhirnya sakit, tapi saya yakin insya Allah tim kami berhasil, alhamdulillah. Yang penting usaha sekuat tenaga, karena kalau usaha kita setengah-setengah, hasilnya juga setengah. Usaha kita letoy, hasilnya juga letoy. Tapi kalau usaha kita, totalitas kita, semangat kita melebihi tanpa batas, insya Allah hasilnya tanpa batas. Itu yang sudah saya praktekkan. Semangat buat Bapak Ibu yang tidak tahu, insya Allah bisa paham, bisa menjadi paham. Yang terpenting bisa menjadi berkah bagi staf kita, berkah bagi anak-anak kita, berkah bagi kedua orang tua kita, dan berkah dan barokah bagi banyak orang. Begitu dari saya. Ada salahnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo Bu Admi, saya kembalikan. Terima kasih Bu Yeni. Jadi sudah sangat jelas sekali ya nanti tupoksi masing-masing seperti apa. Biar kita nanti dalam mengerjakannya itu tidak ninu-ninu seperti Bu Yeni bilang. Saya juga sudah pernah mengalami ninu-ninu yang berkepanjangan ini karena tidak skala prioritas itu ternyata sangat dipentingkan. Karena waktu itu saya tidak skala prioritas ketika kebijakan ini, saya korban kebijakan sebenarnya ya. Pada saat kebijakan berganti, saya tidak skala prioritas, saya mengerjakan sesuatu yang lain yang menurut saya lebih penting, tapi ternyata hasilnya ninu-ninu, benar Bu Yeni itu. Terima kasih sekali, dan akhirnya setelah kembali ke fokus, alhamdulillah meskipun belum maksimal, tapi apapun itu disyukuri, alhamdulillah. Baik, selanjutnya materinya adalah, ini materi penting sekali nanti untuk materi yang disampaikan Bu Yanti ini. Mohon ibu-ibu dan juga Bapak peserta webinar ini memperhatikan dengan sesama seperti yang disampaikan Bu Yeni. Mungkin bisa menghadap ke dua laptop ya. Kalau misalkan tidak terbiasa membagi layar dua, gaptek seperti saya mungkin harus menghadap dua laptop, tidak masalah begitu ya. Tidak masalah, jadi menghadap dua laptop saja, yang satu mengoperasikan kira-kira, jadi kita ada kira-kira yang disampaikan itu dipraktekkan langsung seperti itu biar mudah. Tapi nanti jangan khawatir, kalau nanti hari ini belum jelas, pastinya akan banyak yang belum jelas nanti ya, itu akan lebih jelas lagi pada tanggal 15 nanti. Begitu Bu Yeni, Bu Yanti. Nah, materi selanjutnya adalah penjelasan dari Bu Yanti nanti tentang bagaimana NIB itu dibuat, apakah NIB itu, kemudian KBRI itu apa toh, program yang harus ada di KBRI itu seperti apa toh, seperti itu, kemudian bagaimana cara mendaftarkan ke kemitraan, nah itu yang paling penting, karena dari dulu mesti pertanyaan daftarnya gimana toh, itu ya, tapi nanti dengan catatan kalau sudah diberitahu pendaftaran seperti ini, harus action ya, segera action ya. KBRI sudah dijalankan, tapi kalau belum action susah juga. Kemudian nanti ada sedikit simulasi input LMS. Nah, ini yang paling penting itu nanti ya. Jadi fungsinya nanti yang mendaftarkan ada owner tasknya, nanti staffnya nanti yang akan sebagai adminnya, begitu Bu Yanti. Nah, ya, untuk lebih lanjutnya Bu Yanti yang akan menjelaskan. Bu Yanti, waktu sepenuhnya saya berikan. Ya. Oh ya Bu Yanti, maaf ya, saya salah sebentar. Iya. Nanti biar teman-teman ini nggak bingung, teman-teman mohon juga kemarin sudah dikasih rujukan, tolong rujukan itu juga dibaca. Nanti biar Bu Yanti menjelaskannya lebih gampang. Bagaimana proses untuk pembuatan sebuah program itu dimulai dari mana? Dimulai dilihat dari okupasi. Nah, okupasi dari mana? Dari rujukan yang sudah ditetapkan. Karena rujukan tiap tahun kan
tahun untuk besok kan berbeda dengan rujukan yang tahun kemarin. Begitu Ya. Bu, terima kasih. Silakan. Baik. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ucap puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu di webinar pada pagi hari ini, yaitu tanggal 12 Desember tahun 2022, di mana ini adalah pendampingan kedua. Jadi teman-teman bisa mengikuti step-stepnya seperti apa, dan insya Allah nanti tanggal 15 kita akan berjumpa kembali offline atau tatap muka di Hotel Red Chili. Nah, ini suara saya bisa diterima tidak Bapak Ibu? Bisa ya? Oke, Bisa baik. Bu Yanti. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, di sini saya ya Bu Yanti akan memberikan materi terkait dengan legalitas usaha dan juga bagaimana nanti mendaftarnya melalui link apa, dan simulasi tentang pengisian LMS nanti ke depan, sehingga ketika kita berjumpa di tanggal 15 itu kita sudah punya bayangan gitu ya, sudah punya kisi-kisi seperti apa gitu, sehingga teman-teman atau Bapak Ibu tidak terkendala, jadi akan lebih mudah dalam mempraktekannya nanti. Baik. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan menampilkan terlebih dahulu kira-kira nanti apa saja toh yang akan disampaikan saya ya Bu Yanti terkait dengan pelaksanaan webinar pada pagi hari ini. Jadi yang pertama adalah nanti kita akan membahas tentang NIB. Ya, Bapak Ibu, nanti akan kami pandu NIB itu seperti apa, ya, NIB seperti apa, kemudian nanti juga ada KBLI yang dibutuhkan itu KBLI yang tahun 2020 ya Bapak Ibu. Kemudian mengisi link MOU-nya nanti melalui jot form yang sudah Bu Yanti share di grup tersebut ya, di grup Bapak Ibu semuanya. Kemudian bagaimana simulasi untuk mengupload ke LMS, jadi berkas-berkas apa saja yang dibutuhkan ketika kita nanti akan menguploadnya. Ya, suara saya apakah terlalu cepat ya Bapak Ibu? Tidak, Bu. Oke, sudah cukup ya. Tidak. Baik. Oke, baik. Next ya. Oke. Yang ini materinya kami share bagaimana nanti ketika kita memasukkan NIB ya. Nanti di sini coba Bu Yanti tanya dulu. Ini teman-teman semuanya sudah siap dengan NIB belum ya? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Oke. Sudah, untuk Bu. Ampun, Mbak. Jadi untuk Sudah, NIB, Mbak. oh baik, teman-teman, untuk NIB itu sebenarnya tidak secara utuh terpenuhi terlebih dahulu. Yang terpenting adalah nomor NIB-nya. Nomor NIB muncul. Nah, kan ada pertanyaan kemarin itu bagaimana Mbak, padahal saya Kemenkumnya belum jadi seperti itu ya. Kemenkumhamnya saya belum jadi, saya baru punya izin operasi, izin usaha gitu, berupa legalitas usaha yaitu notaris gitu. Bisa ya Bapak Ibu, bisa saja, tidak perlu khawatir bahwa nanti kita akan ketinggalan, karena yang terpenting nomor NIB-nya kita punya dulu. Untuk pengisian lebih lanjut terkait dengan kemitraan atau MOU nanti bisa sambil jalan kita penuhi. Sebentar Bapak Ibu ya, ada orang lewat, sebentar suaranya. Oke, baik. Sekarang Bu Yanti mau mempraktekkan bagaimana kita akan mengisi NIB-nya. NIB yang nanti Bu Yanti upload itu bukan NIB yang perorangan ya, tetapi NIB yang badan usaha. Bentar ya teman-teman. Jadi NIB yang badan usaha, klik saja nanti melalui Chrome oss.go.id. Oke, nanti kawan-kawan akan dihadapkan pada bentuk yang seperti ini. Jika kawan-kawan mau mendaftar baru, centang dulu ya. Nah, ini di sini ada daftar.
Nah, ketika kawan-kawan nanti daftarnya melalui kantor satu pintu atau di PMPTSP, biasanya nanti akan diminta banyak sekali ya, seperti SLF, kemudian izin AMDAL, limbah dan sebagainya. Nah, ini bikin rempong dan kita malah nggak jadi-jadi. Jadi diusahakan coba teman-teman malah justru online sendiri. Jadi bikin sendiri dengan klik daftar di sini ya. Klik daftar nanti akan dihadapkan pada seperti di layar. Nah, ini yang terbaru ya Bapak Ibu. Karena yang tahun kemarin yang tipe 1.1 itu sudah diperbaiki kembali, direset lagi, dan sekarang yang RBA. Ya, tampilannya seperti ini yang RBA. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih aja yang UMK. Ya, kalau non UMK itu modalnya besar. Biasanya untuk PT atau CV yang omsetnya lebih dari 5 miliar. Nah, nanti Bapak Ibu klik saja yang bagian UMK ini. Kemudian lanjut. Nah, masukkan NIK Bapak Ibu yang akan digunakan untuk izin NIB. Jangan sampai salah karena satu nomor NIK hanya bisa digunakan untuk satu nomor NIB. Ya, klik saja yang badan usaha, jangan yang perorangan ya Bapak Ibu. Oh, ya. Kalau perorangan itu nanti Bapak Ibu akan dikembalikan lagi oleh tim karirmu. Ini pengalaman saya pribadi ya Bu Yanti, waktu itu izin NIB-nya membuat yang perorangan gitu, bukan izin badan hukum atau badan usaha. Nah, waktu itu dikembalikan bukan berarti saya tidak bisa lanjut, tetapi saya diminta untuk memperbaiki sambil mengupload materi. Nah, di sini bisa kita pahami ternyata tim karirmu itu tidak tidak terlalu keras sebenarnya Bapak Ibu, tetapi tetap mendampingi dan menunggu waktu sampai teman-teman ini bisa benar-benar menjadi kemitraan, menjadi mitra. Jadi tidak perlu khawatir jika belum selesai. Yang terpenting adalah dapat dulu ini nomor NIB-nya. Oke, kemudian di sini lanjut saja untuk jenisnya. Bapak Ibu bisa menggunakan PT, bisa menggunakan yayasan, itu boleh ya. Di karirmu itu bebas. Mau bikin CV boleh, mau perorangan enggak boleh ya. Yang boleh itu yang berbadan hukum istilahnya. Oke, di sini mungkin bisa pakai yayasan, mungkin bisa pakai perkumpulan. Nah, kemudian tampilkan atau berikan email di sini. Monggo Bapak Ibu mungkin bisa masukkan emailnya. Nah, nanti setelah kita memasukkan email, nanti kita verifikasi di sini. Karena saya sudah punya, saya jadi tidak perlu ini ya Bu. Ini misalkan saja. Nah, kalau sudah mengisi email, Bapak Ibu tinggal klik verifikasi di sini. Nanti akan ada notifikasi melalui email, yaitu verifikasi kode. Kode berupa 6 digit angka yang nanti klik saja 6 digit angka tersebut. Istilahnya berarti teman-teman di sini sudah memiliki akun NIB-nya. Oke ya. Kemudian setelah memiliki akun NIB, kawan-kawan bisa mengupload beberapa ketentuan atau syarat agar NIB tersebut keluar dalam bentuk kertas elektronik ya, surat elektronik NIB. Nah, di sini Bu Yanti juga sudah ada materinya bagaimana mengupload NIB atau bagaimana kita nanti akan membuat NIB-nya. Jadi saya share saja nanti untuk teman-teman panduan yang komplit. Ya, saya share di kolom chat untuk linknya, nanti kawan-kawan bisa dibuka sendiri di rumah untuk panduan tersebut. Oke, kemudian di sini Bu Yanti akan melanjutkan untuk penambahan KBLI. Untuk NIB saya rasa tidak perlu panjang lebar ya. Kalau Bapak Ibu ini ada admin, biasanya nanti cukup dengan panduan tersebut sudah bisa dipelajari di rumah. Dan 1 hari bisa langsung dapat gitu ya. 1 jam bahkan mungkin sudah bisa keluar NIB-nya. Baik, lanjut untuk materi penambahan KBLI. Oke, ini yang tadi ya untuk NIB. Jadi Bapak Ibu tadi yang diisikan ini
seperti yang tertera, dan ini nanti materi akan kami berikan di kolom chat atau di grup, sehingga nanti Bapak Ibu jika akan mengisi NIB sendiri di rumah, semua sudah ada di sini ya, beserta dengan cara-caranya. Oke, baik. Sebelum melanjutkan ke penambahan KBLI, terlebih dahulu Bapak Ibu akan saya ajak untuk bagaimana memilih KBLI-nya. Ya, untuk memilih KBLI, di sini Bapak Ibu cukup klik. Oh ya, share screen saya belum keluar ya. Sebentar. Belum Mbak Yanti. Oke, Saya siap. belum keluar. Baik, baik. Ya, untuk menambahkan KBLI, sebelumnya Bapak Ibu harus paham terlebih dahulu. KBLI-nya yang akan saya tambahkan itu nomor berapa saja, apa saja. Nah, bagaimana mencari KBLI yang sesuai? Di sini klik saja, pilih oss.go.id. Nah, di search saja Bapak Ibu, dicari. Di sini ada OSS Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Nah, ini yang dipilih. Oke. Nah, seperti halnya bikin NIB tadi ya, sama. Nah, lalu di mana nyarinya gitu? Disilang dulu, ini klik saja bagian informasi. Nah, di sini ada klasifikasi baku lapangan usaha KBLI 2020. Bapak Ibu bisa klik. Nah, dari tampilan layar ada huruf A sampai U. Nah, ini yang dipilih. A pertanian, B pertambangan, dan penggalian misalkan. Nah, di sini Bapak Ibu akan menentukan KBLI pilihan sesuai dengan nomornya. Nah, Bapak Ibu lembaga adalah jasa pendidikan atau jasa pelatihan, betul ya? Betul? Betul ya Pak Ibu? Oke, betul. Karena di sini Bapak Ibu adalah jasa pendidikan atau jasa pelatihan. Boleh ya, keduanya boleh. Kita pilihnya ya, pencarian, kita pilih di sini. Bapak Ibu memilihnya pelatihan boleh, pendidikan boleh. Nah, ini bisa saja pelatihan. Nah, pelatihan yang Bapak Ibu miliki sekarang, lembaga kursus ataupun yayasan, itu milik swasta atau pemerintah? Yang betul adalah milik swasta. Kalau pemerintah itu seperti BLK, kemudian pendidikan ya UNS, itu pemerintah. Tetapi yang di sini milik kita adalah swasta. Jadi pilih saja pelatihan swasta. Pilih ke bawah. Ya, Bapak Ibu pilih ke bawah. Nih, misalkan pelatihan teknik kerja swasta, berarti dipilih ini. Kemudian dibaca kelompoknya. Ya, deskripsinya apakah sudah sesuai dengan lembaga yang kita miliki. Nah, kita cari lagi ke bawah. Misalkan kita bergerak di bidang komputer, Bapak Ibu. Berarti yang dipilih adalah 78422. Gitu ya. Nah, di sini ada beberapa isian atau urean yang multimedia, programming, animasi dan sebagainya. Mungkin seperti Pak Mul, ini ya Pak Mul GMC, animasi, berarti yang dipilih adalah KBLI di sini. Nah, kita bisa cari yang lain. Di sini ada kerja industri kreatif swasta. Mungkin Bu Ping ya, Bu Tuti Ping, itu sesuai di sini. Karena bidangnya di sini. Ya, saya pun juga sama. Ada kecantikan rambut, jasa untuk kecantikan rambut. Berarti bisa memilih KBLI nomor 78423. 423. Oke, betul. Terus kemudian jika saya ini perhotelan atau pariwisata. Nah, jadi yang dipilih adalah 78424. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Tinggal pilih saja. Nanti akan ada urean masing-masing dari KBLI yang kita pilih. Nah, ini ya. Jadi ureannya ada di sini. Oke. Baik, kemudian saya lanjut ini untuk pelatihan ya. Kemudian apakah boleh Bapak Ibu memilih untuk pendidikan KBLI-nya? Boleh sekali ya. Contohnya miliknya Dinus ya, Dian Nusantara. Dian Nusantara itu KBLI-nya saya lihat kemarin adalah jasa pendidikan. Nah, kedua-duanya apakah boleh? Boleh. Jasa pendidikan boleh, jasa pelatihan boleh. Tergantung izinnya Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu menggunakan izin operasional Dikbud. Mohon maaf ini ada suara masuk ya.
Bu Atmi tolong. J. Ya. Bisa menggunakan jasa pendidikan atau jasa pelatihan. Oke, kalau pendidikan kita cari saja jasa pendidikan. Karena Bu Yeni itu sudah D1 ya, sudah pendidikan kampus, jadi izinnya akan menggunakan pendidikan. Nah, di sini manajemen perbankan. Kalau pendidikan pasti awalnya 8. 85491 seperti itu. Tetapi kalau pelatihan, jasa pelatihan awalnya pasti 7 seperti yang Bu Yanti sampaikan sebelumnya. Oke. Nah, di sini komputer di tempatnya Dinus Bu Yeni itu nomornya 85492. Karena apa? Bu Yeni sudah mengarah pada kampus. Ya, sudah mengarah pada pendidikan tinggi. Tetapi apakah tidak boleh lembaga? Boleh-boleh saja ya. Lembaga tuh juga bisa menjadi mitra karirmu. Jadi boleh menggunakan yang pelatihan seperti yang Bu Yanti sampaikan sebelum ini. Oke ya, untuk masalah NIP saya rasa teman-teman sudah paham untuk pemilihan nomornya. Baik, kemudian sekarang bagaimana menambah KBLI-nya? Oke. Sekarang bagaimana Mbak saya menambah KBLI sedangkan saya sudah memiliki NIB. Terus saya ingin menjadi mitra karirmu tetapi di KBLI saya nggak ada. Ini contoh saja. Bu Yanti di sini KBLI-nya hanya kecantikan. Tetapi karena saya ingin bermitra di tahun 2023 ini saya harus memiliki pelatihan yang lain. Tidak hanya kecantikan, tidak hanya boga, tidak hanya rias. Karena di tahun 2023 kebijakan terbaru untuk yang boga, kemudian rias, kemudian kecantikan itu sudah tidak bisa bekerja sama atau bermitra lagi. Karena yang dibutuhkan adalah pekerja-pekerja lapangan dengan kualitas okupasi tinggi. Nah, okupasi tinggi di sini itu adalah tahun 2023 yang mana berhubungan dengan kewirausahaan, bisnis, kemudian digital, pertanian dan sebagainya. Oke. Karena di sini saya tetap ingin bermitra ya, saya tidak mau kemitraan saya itu terputus di tahun ini. Jadi saya akan mengarahkan Bapak Ibu bagaimana menambah atau mengembangkan NIB yang nanti bisa bermitra di sana. Oke, di sini di layar ada informasi. Ya, kemudian Bapak Ibu masuknya, Bapak Ibu masuk terlebih dahulu di NIB-nya. Bentar ya. Oke, oss.go.id. Ya, karena saya sudah punya Bapak Ibu, jadi saya masuk ya, login. Oke. Bapak Ibu bisa login ke OSS yang NIB Bapak Ibu miliki. Nah, biasanya kesalahan dari Bapak Ibu apa? Lupa password. Tetapi tidak perlu khawatir, ketika kita lupa password, kita bisa klik saja lupa password, nanti biasanya akan ada notifikasi masuk melalui email tersebut. Oke, ini misalkan saya menambah ya Bapak Ibu ya. Saya masuk dulu ke akun saya ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu bisa klik bagian perizinan berusaha. Nah, jika Bapak Ibu belum memiliki NIB, yang diklik adalah permohonan baru. Tetapi di sini saya sudah memiliki NIB dan sudah ada KBLI-nya, tetapi saya mau menambahkan KBLI tersebut, Bapak Ibu klik pengembangan. Oke. Ya. Nah, ini adalah KBLI lama, ya KBLI Bu Yanti sebelum saya tambahkan. Ya, di sini ada beberapa nomor KBLI. Ya, di sini angka 7 berarti saya pelatihan kerja. Kalau 8 berarti pendidikan, gitu ya. Oke, baik. Kemudian saya akan menambahkan KBLI tersebut di sini. Tambah saja di sini ada tambah bidang usaha, klik saja. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu jangan buru-buru mengisi di bagian ini ya. Tetapi Bapak Ibu klik terlebih dahulu, pilih bidangnya. Oke, di sini misalkan nih
saya memilih penambahan KPLI, jadi yang dipilih bukan utama ya Bapak Ibu, tetapi pendukung. Karena menambahkan. Kemudian bidang usahanya. Nah, bidang usaha di sini adalah KBLI yang tadi sudah kita pilih. Nih, coba saya cari lagi KBLI tadi ya. Saya lupa tadi apa yang mau saya tambahkan. Oke, sebentar. Coba Bapak Ibu mungkin bisa memberi saya referensi salah satu yang bisa saya tambahkan supaya saya tidak buka lagi. Olahraga Mbak Yanti. Pertanian, Mbak. Pertanian olahraga. Oke, baik. Sebentar ya, saya cari dulu di dalam informasi tadi KPLI 854 KPLI-nya. 854 apa sendiri? Pendidikan yang apa? olahraga dan Yang rekreasi yang tadi. rekreasi. Ya. Dibacakan saja Mbak, saya coba tambahkan ya ke tempat saya. Cuma yang belakangnya lupa saya. 854 sekian. Oke. Coba dipilihkan Mbak saya, biar saya nggak buka balik-balik. Buka. Buka pendukung. Belum bisa ya? Belum bisa aku Mbak. Oh, belum bisa. Oke, saya tak pilih saja dari sini. Oke. 78423 Mbak Yanti. 78423. 78423. Nah, ini secara otomatis pasti akan muncul pelatihan kerja industri kreatif swasta, betul ya? Nah, kemudian ureanya secara langsung pasti akan terinput di dalam sistem tersebut. Nah, seperti ini. Nah, ini otomatis sudah terinput di sini. Jadi Bapak Ibu cukup melampirkan nomor KPLI-nya. Ya, jadi caranya seperti yang Bu Yanti sampaikan tadi. Jadi dicari dulu KPLI-nya sebelum kita akan menambahkan, gitu. Oke, begitu ya. Oke, terus kemudian ruang lingkupnya Ibu pilih keseluruhan. Karena tidak ada yang lain, tetap seluruh gitu ya. Nah, oke, baik. Setelah terisi semua, kemudian Bapak Ibu bisa simpan. Ya, kemudian Bapak Ibu sudah otomatis ya, Mbak. Ya, simpan seperti itu ya. Kemudian kalau sudah tersimpan, nih Bapak Ibu nanti akan dihadapkan, nih ya sudah masuk ya di sini ini. Nah, Bapak Ibu pilih saja apakah Anda memiliki NPWP. Ya, kalau memiliki NPWP dipahami terlebih dahulu. NPWP berbeda atau cabang di lokasi ini. Tapi kalau Bapak Ibu NPWP-nya cuma satu, hanya menambahkan, pilih saja tidak, jangan dia ya Bapak Ibu. Nanti akan diminta NPWP baru. Oh, gitu. Ya, begitu. Oke, lanjut ya. Jadi karena kita menambahkan, jadi jangan menginput NPWP punya, ya punya. Ini bukan karena pertanyaan punya dan tidak, tetapi ada baru atau tidak gitu. Oh, kalau pendukung atau ya betul sekali. Nah, kemudian nama usaha kegiatannya sama ya. Misalkan tadi Mbak Wiko ya. LKP Wiko tulis saja LKP Wiko. Itu ya. Oke. Jadi sama karena kita hanya menambahkan. Kemudian apakah kegiatan ini berada di lokasi yang sama dengan lokasi sebelumnya? Ya. Sama ya tempatnya. Jika Bapak Ibu punya cabang ya tulis tidak sama, tidak gitu. Kemudian pilih lokasi. Nah, karena saya sudah menginput di KPLI pertama, otomatis ketika saya melakukan penambahan, ini sudah otomatis terpenuhi atau ada alamat di sana yang sudah tercantum. Kemudian lokasi kegiatan daratan, kemudian luasnya ditulis saja berapa meter. Mohon menginput lokasi Anda. Nah, untuk yang bulan ini apa? November ya. November, Desember, ini KBLI sekarang muncul lokasi Bapak Ibu. Kalau yang sebelum November belum ada, tapi sekarang sudah ada. Jadi lokasi, ini ada penambahan lokasi seperti ini. Jadi misalkan Bapak Ibu membuat NIP terbaru yang masuk di bulan November, Desember ini, pasti akan diminta petanya. Nah, lalu bagaimana menentukan peta? Karena di sini otomatis tidak akan terinput, ya. Ini tidak akan terinput. Nah, caranya bagaimana? Ini saya sendiri saja belum saya perbaiki sehingga di petanya ini belum tertulis. Petanya yang tertulis di sini yang main 0, bla 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 itu. Ya, bagaimana mencarinya peta di sini? Bisa saja Bapak Ibu mendownload aplikasi geotagging, kemudian nanti akan muncul untuk nomor dari lokasi kita.
Tetapi ini tidak terlalu ini ya Bapak Ibu, tidak terlalu dipusingkan. Yang terpenting NIB-nya dulu Bapak sudah punya dan KBL-nya sudah tertambahkan. Ya, ini hal yang maksudnya tidak terlalu harus khawatir gitu ya. Bisa ditambahkan sewaktu-waktu. Oke. Baik, untuk penambahan KBLI sudah itu saja ya Bapak Ibu, karena nanti seterusnya itu saya tahu Bapak Ibu pasti sudah paham ya hal ini. Ini gampang sekali, bisa ada referensi juga di YouTube. Di YouTube itu banyak sekali bagaimana juga menambahkan KBLI dan sebagainya. Ya, kalau pusing, kalau bingung, ya wis datang ke kantor satu pintu atau DPM BTSP, ya gitu juga boleh. Nanti kalau diminta Mbak ini diupload Mbak anunya apa namanya Kemenkumnya, bilang aja nih berproses gitu ya. Nanti belum gitu, tulis belum ya, sewaktu-waktu kita bisa melanjutkan hal tersebut gitu. Oke. Untuk NIB dan penambahan KBLI saya rasa sudah cukup. Kemudian Bu Yanti akan melanjutkan untuk materi selanjutnya ya, yaitu bagaimana mengisi link MOU. Nah, Bapak Ibu yang sudah hadir dalam Zoom kali ini, apakah sudah membaca untuk penguploadan linknya ya? Sudah semua ya? Kemarin kita beberapa kali sudah mengupload di grup. Ada yang sudah mengisi atau mungkin ada yang belum mengisi? Belum. Oh, belum? Belum. Belum ya? Ampun, Mbak. Belum isi, Mbak. Oh, belum mengisi. Oke, tapi linknya Udah, Mbak. Udah buka tapi belum isi. Oh, oke. Baik. Kalau Bapak Ibu belum mengisi, ini Bu Yanti akan sedikit memberikan ini ya, apa namanya? Cara apa yang dibutuhkan. Kemudian ngisinya ki piye gitu ya. Ya. Baik, ini untuk isi form. Ya. Formnya sudah betul ya, form.com/, ini ya. Sudah. Nah, ketika Bapak Ibu nanti mengklik isian untuk MOU, pastinya akan ditampilkan pada tampilan layar yang pertama kali, yaitu form kemitraan penyedia pelatihan. Baik, lanjut ya. Mulai. Oke. Nah, di sini klik dulu centang Bapak Ibu. Nanti kalau nggak dicentang, ini nggak akan bisa lanjut. Setuju. Ya. Oke. Baik, saya ulang ya Bapak Ibu. Saya ulang sebentar. Kemarin udah ngisi, Deng. Sudah ngisi. Udah dapat email juga. Oh, oke, baik ya. Bapak Ibu bisa mengisi di sini ya form tersebut, jenis kemitraan menghubungkan partnership dengan sekolahmu. Oke, dengan bergabung menjadi kemitraan harusnya menyetujui terlebih dahulu yang menjadi kemitraan tersebut. Oke, setelah dicentang Bapak Ibu bisa lanjut selanjutnya ya. Kemudian email narahubung. Nah, email narahubung ini adalah emailnya Bapak Ibu yang nanti akan dikirimi notifikasi dari karirmu, itu ya. Jadi diisi saja misalkan, tidak apa-apa ya Bapak Ibu, bisa tulis ini. Ya. Emailnya harus pribadi atau lembaga ya Mbak? Sebaiknya ini Bapak Ibu, lembaga. Sebaiknya email lembaga. Kalau email lembaga otomatis kan pengelola pasti ini ya, pasti connect terus menerus gitu. Langsung. Takutnya kalau emailnya itu emailnya si admin, Yun Sewu ini ya. Takutnya kalau emailnya itu emailnya admin ya, nanti pengelolanya enggak tahu kalau ada info-info. Ini keluar susah. Nah, itu ya. Jadi kalau bisa emailnya Bapak Ibu saja gitu. Karena semua aktivitas informasi akan diumumkan atau diberikan melalui email yang terupload sebagai narahubung. Begitu. Ya, jadi admin itu cukup mengupload kemudian membantu, tapi semua kendali tetap di Bapak Ibu semua ya. Oke, baik. Kemudian email narahubung sudah ya. Kemudian saya lanjut. Nah, untuk pengisian selanjutnya jenis lembaga. Bapak Ibu pakai apa lembaga pelatihan izinnya? Oke, boleh saja ya. Jangan bingung lah Mbak, saya enaknya LPK, aku randi LKP misal. Enggak apa-apa ya Bapak Ibu, enggak masalah gitu. Pakai perguruan tinggi boleh, pakai LKP boleh, pakai LPK boleh, pakai yayasan boleh, bebas saja. Oke, kemudian pilih saja salah satu ya, lembaga bidang pelatihan. Kemudian next. Oke, di sini kemitraan yaitu nama, merek,
lembaganya Bapak Ibu. Merek ya. Merek itu nama tenar. Ya, nama tenar. Misalkan dia Nusantara itu tenarnya Dinus gitu ya. Itu Dinus. Kalau LKP Yanti Surakarta gitu ya. Ini nama tenarnya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Kemudian di bawah ini adalah nama merek yang ada di dalam akte notaris. Tadi pertama nama tenar ya, kalau sekarang akte notaris. Kalau saya pribadi LKP-nya sebenarnya hanya LKP Yanti. Kenapa saya menambahkan untuk branding Surakarta? Karena di Indonesia LKP Yanti ada 4 gitu ya. Nah, jadi saya tambahkan Surakarta untuk nama brand saya. Oke, kemudian di sini adalah nama narahubung kemitraan. Bapak Ibu bisa nomornya Bapak Ibu atau nomor ini nomor lembaga. Ya, nomor pribadi Bapak Ibu boleh, nomor lembaga juga boleh. Nah, misalkan ini saya tulis yang penting jangan nomor saya gitu ya, Bapak Ibu. Oke, kemudian dimasukkan nomornya. Oke, setelah nomor terupload, kemudian di sini, oh maaf, ini nama ya. Maaf, ini nama. badan hukum Iya, lembaga. bukan, ini nama kita, nama narahubungnya. Iya. Ya, kemudian di sini nomornya. Baru nomornya. Ya. Oke. Ini penting ya Bapak Ibu, karena kalau kita nggak mengisi ini, kita nggak akan mungkin dapat email dari Karirmu, karena ini MOU. Gitu. Nah, kemudian lanjut lagi. Apa kategori kelas yang tertarik untuk Anda isi di Karirmu? Nah, Karirmu prakerja. oke, betul. Nah, menerima manfaat kartu prakerja. Oke, Karirmu ada 2 ya. Kalau kita centang Karirmu saja, berarti itu tidak masuk prakerja, tetapi tayang di Karirmu. Ya gitu ya, tayang di Karirmu. Tetapi kalau kita ingin kedua-duanya, kita bisa tayang di Karirmu dan kita bisa tayang di prakerja, ya kita dua-duanya, gitu. Ya, lebih baik dua-duanya, Bapak Ibu. Karena apa? Sebelum kita tampil di Karirmu prakerja, itu kita pasti akan tayang dulu di Karirmu. Jadi pilih saja dua-duanya. Oke, lanjut. Nah, kemudian profil lembaga. Profil lembaga ya yang harus ada 1 riwayat lembaga, kemudian yang kedua adalah struktur organisasi. Yang ketiga adalah daftar pelatihan dan instrukturnya. Terus sarana prasarananya, kemudian detail kontak lembaga. Bapak Ibu bisa mengupload satu-satu. Contoh, 1 riwayat lembaga ditulis dalam bentuk deskripsi. Ya, kemudian SDM penggerak atau strukturnya boleh dalam bentuk Word atau PDF yang berupa bagan atau berupa tabel. Upload lagi ya, gini, browsing, klik 1 yang nomor 1, kemudian nanti klik lagi pasti akan muncul gitu. Jadi ada 5 item. Kalau tidak seperti itu, boleh juga hanya 1 PDF. Contohnya nih, punya saya ya. Oke. Ini saya sudah menyiapkan profil LKP Yanti PDF. Boleh juga ya Bapak Ibu menampilkan hanya 1 PDF, tetapi mengampu dari kelima aspek tersebut. Nah, ini profilnya. Ini saya tulis semua di sini. Jadi kapan-kapan kita sewaktu-waktu kita sudah punya gitu Bapak Ibu. Ditulis semua, programnya apa? Oh sudah, ini program. Kemudian strukturnya, oh strukturnya juga sudah ada. Nah, kemudian susunan kepengurusannya, ini jadi semua sudah terampu di sini ya Bapak Ibu. Job description-nya, ya. Jadi dengan kita memiliki seperti ini, itu sewaktu-waktu kita butuh tinggal ngupload ya. Ya, tinggal ngupload, tidak perlu satuan ya. Ya. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu harus punya. Nah, ini ya, kemudian instrukturnya apa, ini ijazah sertifikat, instruktur juga sudah saya upload semuanya di sini. Nah, ini kalau tinggal kasih ini sudah gampang banget, semua sudah terpenuhi, gitu. Oke. Oke ya, untuk profil saya rasa sudah ini ya sudah apa saya lampirkan ya untuk maaf.
Oke, gimana? Oke. Oke, ya. Lanjut, untuk ini saya masukkan saja ya, karena saya tidak mungkin bisa lanjut kalau nggak memasukkan. Oke, ya. Nah, kalau sudah terupload di sini, Bapak Ibu tinggal next kembali. Nah, kemudian yang diisikan adalah unggah dokumen perizinan. Di sini coba dibaca dengan cermat, Bapak Ibu. Unggah salah satu dokumen perizinan berikut. Salah satu loh ya, Bapak Ibu. Ya, salah satu, tetapi dikurung, diprioritaskan dari urutan yang teratas. Berarti prioritas nomor 1. NIB. Kalau nggak punya NIB, ya Mbak? Nah, siupnya Pakai masukkan. siup. Siup. Oke, betul. Kemudian kalau nggak ada lagi, cari izin operasional. Terus kemudian cari lagi ini ya, SK, keputusan atau Kemenkum. Upload kembali atau dokumen perizinan yang lain, apa punyanya Bapak Ibu. Seperti itu. Tetapi sambil jalan Bapak Ibu tetap harus buat NIB loh ya. Karena ke depan itu NIB yang paling penting. Biasanya yang masuk di kemitraan itu prioritas memang NIB. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini tetap saya masukkan dulu supaya saya bisa lanjut ya. Oke, saya belum ini. Coba saya kasih ini lagi aja. Oke ya. Oke, kalau sudah terupload, coba kita next lagi ya. Apakah lembaga pernah mengadakan pelatihan offline? Pernah ya, Bapak Ibu ya. Oke, lanjut lagi. Berapa banyak jumlah pelatihan offline yang sudah diselenggarakan? Di sini Bapak Ibu bukan menulis loh ya, tetapi hanya jumlahnya. Contoh, 5 apa 6 gitu ya. Berapa banyak jumlah pelatihan offline? 6. Saya klik 6 ya. Kemudian lanjut lagi, bidang apa saja? Nah, itu baru ditulis. 6 tadi apa saja? Kecantikan misalkan ya, ini kemudian kewirausahaan dan sebagainya ya. Bapak Ibu bisa mengisikan yang pernah dilakukan secara offline atau tatap muka ketika di lembaganya masing-masing. Oke, lanjut. Kemudian di mana kota akan diadakan kemarin ketika kita mengadakan? Tulis saja. Oke, next. Oke, apa saja sarana dan prasarana yang mendukung pelatihan tersebut? Nah, di sini Bapak Ibu cukup menuliskan ya, cukup menuliskan ruangannya, ruangan kapasitas. Nah, seperti itu ya. 100 peserta. Nah, ini baru pengisian untuk MOU Bapak Ibu. Jadi tidak perlu Bapak Ibu ini bingung dengan aku ikut dua apa atau jane sing tak upload gitu ya. Itu sudah ada contoh semua di sini. Ini contohnya. Jadi cukup ruangan kapasitas segini, terus kemudian kepemilikan ya gitu, komputer misalkan punya berapa dan sebagainya. Nah, oke lanjut. Nah, ini adalah catatan yang perlu diketahui oleh tim karirmu. Jika tidak ada ya tulis saja tidak ada. Nah, terus tinggal Bapak Ibu klik ya, karena ini saya nggak berani klik karena saya sudah MOU, jadi ini tidak perlu saya klik ya, tapi Bapak Ibu perlu mengkliknya di bagian bawah kanan, diklik saja masuk, nanti kemudian MOU tersebut sudah akan terkonek dengan pihak karirmu. Oke. Mbak Yanti boleh nanya? Ya. Waktu MOU itu kan tadi disampaikan yang untuk mahasiswa dan profesional. Kita kan ngekliknya cuma di bawah. Kalau mau direvisi, apakah masih bisa? Karena sudah terinput ya Mbak, sudah terupload ke sana, enggak perlu. Karena apa? Ketika kita melakukan kemitraan dengan karirmu, dengan harapan bahwa kita bisa prakerja, pasti akan melewati karirmu kok. Pasti akan melewati itu dulu. Gitu ya. Oke. Pasti akan melewati. Oke, baik. Bentar ya, leren nggih Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu tadi sudah saya sampaikan terkait dengan legalitasnya dan juga pengisian untuk MOU-nya. Saya ngomongnya kecepatan mboten nggih? Nggih, Mbak Yanti enggak. Hah? Mboten nggih, nggih. Enggak. Nggih, baik. Benar-benar sih. Baik. Oke, Bapak Ibu sebentar nggih, ambekan riyen. Oke.
Untuk legalitas tadi sudah ya Bapak Ibu. Sekarang kita mau menginjak kepada materi yang akan izin bertanya. oh J, monggo Bun. Mbak Yanti, dulu saya pernah MOU, tapi ininya programnya tata rias pengantin, di mana tata rias pengantin kan sekarang sudah tidak boleh lagi. Nah itu apakah saya mengulang awal untuk MOU-nya? Ngaten Bun, kemarin Bu Widya sudah menginput di dalam MOU tersebut, tetapi tidak ada yang lain kecuali hanya rias pengantin, begitu nggih? Tetapi sudah diklik submit. Iya, betul Bu. Tidak apa-apa Bu. Iya, itu baru bentuk MOU. Nanti kita akan dihadapkan lagi pada notifikasi berikutnya, yaitu komunikasi dengan pihak karir bahwa kita akan mengupload judul. Nah ini kan kita belum diminta untuk judul, baru MOU dulu. Jadi tidak apa-apa. Nanti kita tinggal tambahkan di KPLI dan menginput judul sesuai dengan skema tahun 2023. Jadi tidak apa-apa Bu Widya. Baik Mbak Yanti, terima kasih penjelasannya. Ya, baik, itu baru langkah awal ya. Nanti karena kita akan menginput judulnya. Nah itu, ketika kita menginput judul itu yang nanti akan menjadi tolak ukur bagi karirmu untuk bermitra dengan lembaga. Jadi tadi hanya pemberkasan sebenarnya. Itu. Jadi untuk judul program masih bisa. Mbak, saya Mbak. J? Nanti mau tanya. Ya. Suaranya agak menggema-gema, J. Bukan dari saya Mbak yang menggema. Mbak Yanti. Itu Bu Yanti yang menggema itu pasti 2 webinar dibuka dalam jarak berdekatan. Oke. Coba di Mbak Kohos, coba di ini Mbak. Di Saya cuma buka satu Bu Yanti. Baik. Silakan Mbak Rani. Matur nuwun Bu Yanti, terima kasih banyak informasinya. Tadi kebetulan saya diskusi juga dengan beberapa teman ini melalui WhatsApp Bu yang ingin kita tanyakan tadi kalau itu masalah daily itu terus kemudian sudah saya perhotelan kan nantinya akan bisa dirubah ketika proses MOU sudah berlanjut, terus kemudian di tampilan berikutnya nanti dengan karirmu kan bisa dirubah di sana. Yang kedua, apakah ini juga bisa untuk NIB? Jadi misalkan ada NIB yang kita tampilkan itu adalah NIB yang saat ini kita miliki lembaga gitu, yang ada di lembaga kita. Terus kemudian nanti berdasarkan proses jalan, apakah NIB ini bisa diupdate? Karena mungkin NIB yang pertama itu yang kami miliki adalah masih NIB dengan kondisi lama gitu karena ada pembaharuan dan ini proses yang dilakukan itu nanti apakah bisa disusulkan juga proses Oke. Ya baik itu Mbak Rani ya. Yang pertama tadi sempat putus ya. Yang pertama Mbak. Yang pertama kaitannya sama NIB sih Mbak. Kalau misalkan yang dari KPLI tadi kan semuanya sudah diupdate saya sudah paham. Yang penting kalau misalkan untuk NIB, apakah NIB juga bisa diupdate nanti di aplikasi lanjutan setelah MOU itu dilakukan? Ya baik, terima kasih. Ya terima kasih Mbak Rani. Jadi permasalahannya Mbak Rani, NIB-nya sudah terupload, tetapi NIB yang lama mungkin, gitu ya Mbak. Nah, kemudian Mbak Rani ini mau mengupload untuk NIB yang terbaru yang mungkin NIB tersebut sudah baik gitu ya, sudah komplit, kemudian untuk KPLI-nya sudah sesuai, kemudian perizinan juga sudah masuk semua, begitu ya Mbak Rani? Ya. Nah, ini tadi betul, seperti yang saya sampaikan tadi ketika saya memaparkan gitu, pada waktu tahun 2021 saya memasukkan NIB yang salah Mbak. NIB yang saya masukkan adalah NIB perseorangan, bukan badan usaha. Nah, waktu itu ketika saya sudah mengupload, kemudian saya itu di WA atau di email oleh Mbak Anindita namanya. Mbak Anindita itu adalah tim dari karirmu. Kemudian kami diminta untuk silakan Bu Yanti mengubah NIB-nya menggantikan yang berbadan usaha. Ya, pada waktu itu kemudian saya menge-share atau memberikan NIB yang terbaru. Nah, dari hal tersebut berarti bisa disimpulkan bahwa perubahan NIB bisa. Gitu ya Mbak Rani. Ya, nanti pasti ada komunikasi lebih lanjut. Oke. Matur nuwun sangat, terima kasih. Iya, sama-sama Mbak Rani. Semangat.
Semangat. Bu Yanti, Ya, baik Bu. lanjut materi untuk LMS. Oke, baik ya. J. Bapak Ibu, karena kita terbatas dengan waktu juga, untuk sesi tanya jawab nanti ada waktu tersendiri. Jadi di sini Bu Yanti akan memberikan bagaimana simulasi pengisian LMS. Baik. Nah, untuk LMS-nya ya kita mulai ke simulasi input LMS ya. Untuk pengisian LMS-nya itu ada beberapa yang harus dipersiapkan terlebih dahulu oleh Bapak Ibu. Nah, di sini yang dipersiapkan itu apa saja toh sebenarnya untuk mengisi LMS tersebut ya. Yang pertama adalah judul programnya. Dan yang kedua adalah manfaat kelas dari judul yang dipilih Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga nama lembaga, namanya lembaganya Bapak Ibu. Kemudian tujuan program. Tujuan dari program pelatihan yang nanti Bapak Ibu akan upload. Kemudian RPP, pretest dan post-test, kuis, thumbnail atau flyer, atau video pendek. Jadi thumbnail ini bisa flyer, bisa video pendek. Kemudian harga kelas nanti ya. Kita tentukan dari sekarang harganya berapa Jani gitu ya. Nah, nanti untuk hal tindak lanjut yang lebih intens bisa langsung komunikasi dengan pihak Karirmu. Jadi di sini Bu Yanti hanya memberikan simulasinya dan kisi-kisi kelihatannya apa sih yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu supaya nanti tanggal 15 itu Bapak Ibu sudah siap raketan produk salah-salah gitu ya. Raketan urung api-api banget gitu. Mungkin isiannya masih salah-salah enggak apa-apa ya, tapi kita masih bisa mengeditnya kok. Jadi tenang aja. Kita masih banyak waktu untuk mengedit ya. Yang penting pokoknya mengko insya Allah semester 1 tayang gitu ya. Oke. Kemudian apalagi yaitu logo lembaga, kemudian deskripsi lembaga dan profil tenaga pelatih. Oke. Oke. Ya, saya ulang ya Bapak Ibu. Sekarang judul program. Nah, judul program di sini Bapak Ibu menentukan dari link yang sudah saya share kemarin, yaitu IndoTouch, kemudian COL, dan apa ya kemarinnya, ada 4. Nah, ada 4 tersebut Bapak Ibu bisa buka di link yang sudah saya upload kemarin di grup. Nah, apa saja nanti judul-judul yang menjadi prioritas ketika kita mengadakan MOU dengan pihak Karirmu. Jangan sampai kita membuat materi banyak sekali, tetapi ternyata itu bukan materi yang prioritas. Jadi kita akan sia-sia gitu. Jadi Bapak Ibu pilih saja di materi tersebut yang sudah saya lampirkan di grup ya kemarin, ada IndoTouch, COL dan sebagainya. Nah Bapak Ibu ambil saja materi-materi tersebut dari sana. Oke, kemudian manfaat dan sebagainya nanti kita akan langsung praktek di dalam LMS-nya. Nah, kemudian di sini RPP. Nah, RPP ini seperti apa toh Mbak Jani kan gitu ya. Ini saya bukakan salah satu RPP-nya. RPP, oke, RPP. Nah, RPP bentuknya nanti akan seperti ini ya. Saya menamainya silabus gitu ya. RPP, ya ini hanya bayangan saja Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya. Silabus itu seperti apa? Ini saya sudah jadikan satu dalam satu form. Judulnya apa? Gitu ya, judulnya. Ini judul yang lama Bapak Ibu karena yang baru pun saya juga belum tahu kabarnya ya. Ini tetap judul yang lama tetapi paling tidak Bapak Ibu punya bayangan gitu. Judul program, kemudian deskripsinya karena semua ini nanti akan diinput di LMS. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, ini yang dinamakan dengan RPP-nya Bapak Ibu. Topik sebentar. Nah, ini. Mekanisme pembelajaran itu maksudnya RPP di sana. Nah, RPP itu nanti untuk tahun 2023 ada 5 pertemuan untuk yang online ya. Untuk yang online 5 kali pertemuan atau 5 topik gitu ya. Yang mana 1 kali pertemuannya itu dengan durasi 3 jam, itu jika online. Jika offline nanti kita pertemuannya yang penting juga sama 15 jam pelajaran, tetapi bisa terbagi menjadi 2 hari. Itu kalau offline. Karena offline tersebut maksimal 9 jam pembelajaran.
Jadi Bapak Ibu di sini nanti tinggal pilih saja mau online atau mau offline atau mau bauran juga ada. Tetapi yang terpenting adalah jam pembelajarannya adalah 15 jam pembelajaran. Jadi kalau online itu 5 hari karena maksimal dalam via Zoom kita 3 jam. Jadi ada 5 hari pertemuan. Nah kalau 5 hari berarti kita harus menyiapkan 5 topik pembelajaran atau 5 materi dalam satu RPP. Ya, dalam satu silabus, maaf. Dalam satu silabus tersebut. Nah, kita menyiapkan ada 5. Di sini ini karena yang dulu ya, yang tahun kemarin, yang tahun ini 2022, di sini saya ada 6 topik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evaluasi, kemudian diskusi, ini tidak masuk dalam topik ya, tidak masuk ke dalam RPP yang akan kita tentukan nanti ke depan atau isian LMS tersebut. Jadi yang diupload adalah judul besarnya, topik besarnya, atau RPP-nya itu mengampu dari kelima topik tersebut, gitu maksud saya. Nah, ini misalkan materi dasar penataan rambut, ini misal. Nah, nanti pertama ketika kita mengupload itu isinya apa? Ada pretest, ada evaluasi. Nah, kemudian kenapa di sini Bu Yanti menuliskan pretest, evaluasi, kuis, dan sebagainya? Karena setiap perpindahan topik dari topik 1 ke topik 2 pasti akan diikuti oleh kuis. Yang mana kuisnya jumlahnya 5, bentuknya multiple choice. Ya. Kemudian untuk pelatihan atau program yang kita upload harus ada pretest dan post-testnya. Pretest diberikan di awal sekali sebelum kita masuk ke materi. Tetapi boleh juga diberikan setelah materi baru dimasukkan pretest seperti ini. Seperti punya saya. Saya masukkan materi pertama, kemudian di sini aku pretest, terus kemudian baru kisi-kisi dari semua ini, kemudian terakhir kuis. Setelah kuis saya masuk ke topik berikutnya. Nah, kemudian kuis lagi. Ya, kuis lagi seperti itu. Yang terakhir baru post-test. Diberikan di evaluasi akhirnya. Nah, ini Bapak Ibu harus miliki dulu. Ya. Terus kemudian pretest dan post-test itu seperti apa, Mbak? Nanti saya akan share juga, ya. Nah, kemudian ini adalah deskripsi materinya. Tadi di topik 1 materi dasar ya, coba saya ulang. Materi dasar penataan rambut. Nah, ini namanya topik, Bapak Ibu. Dari satu topik pasti ada subtopik. Nah, subtopiknya itu saya tulis di sini, Bapak Ibu. Nah, ini subtopiknya. Ketika saya mengajar dasar penataan rambut, di sini saya tampilkan dulu berupa video. Mengapa harus belajar menata rambut? Nah, ini saya bikin video. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang pengertian rambut tersebut. Ini saya juga video lagi. Ya, gitu ya. Tetapi untuk tahun 2023 ini semuanya by webinar atau langsung tatap muka. Tapi materi yang saya upload ini nanti hampir sama kisi-kisinya, jadi urutannya seperti nanti ketika kita mengupload pelatihan di tahun 2023. Ya, materinya Bapak Ibu bisa berupa artikel, RPP, kemudian e-book, video pun juga bisa. Cuma nanti ketika kita ke webinar, videonya otomatis suaranya langsung dari kita dengan gambar atau visualnya itu dari video yang sudah kita buat. Ya, itu bisa juga ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ini yang saya namakan kenapa kita harus membuat RPP terlebih dahulu beserta dengan deskripsi materinya. Oke, nah di sini ya. Kemudian tenaga pelatih. Nah, tenaga pelatih disiapkan terlebih dahulu. Tenaga pelatihnya ya Bapak Ibu seperti yang disampaikan oleh Bu Yeni tadi bahwa tenaga pelatih harus memiliki 2 unit kompetensinya. 2 kompetensi sertifikasi. Yang pertama adalah keterampilannya. Jadi misalkan saya ini tukang salon ya Bapak Ibu. Saya punya kompetensi cara memangkas rambut. Tetapi saya juga punya kompetensi bagaimana mengajar. Nah, ini yang dinamakan kompetensi metodologi. Nah, tetapi bagaimana jika Bapak Ibu tidak memiliki kompetensi metodologi? Bapak Ibu bisa membuat surat referensi atau referensi kerja atau pengalaman kerja yang minimal 5 tahun. Ya, bisa di tempat yang lain ya. Contohnya saya nih ya Bu Yanti mengajar juga di tempatnya LKP ARI ya Bu Widya. Kemudian di LKP FAN.
tempatnya Bu Firna, kemudian di LKP Puspita Ayu. Tetapi materi ketika saya mengisi di sana itu terkait dengan digital marketing. Nah, itu berarti keterampilan saya atau pengalaman saya dalam mengajar. Itu bisa dijadikan surat referensi sebagai tenaga profesionalisme pengganti dari metodologi tersebut. Oke, baik lanjut. Nah, ini sekarang taksonomi Bloom. Kenapa saya harus mengeser juga untuk taksonomi Bloom ya bagi Bapak Ibu? Karena di dalam judul, di dalam pemilihan judul itu harus dengan kata kerja yang awalannya bisa ya. Memangkas rambut untuk bisnis rumahan. Kemudian memotong rambut untuk menjadi profesionalisme membuka bisnis salon. Nah, seperti itu. Jadi kata kerja di depan untuk judul ini penting juga. Atau pemilihan kata dalam pembuatan judul program. Pelatihan juga boleh ya. Pelatihan memangkas rambut itu juga boleh. Tetapi yang nanti akan meng-ACC iya dan tidaknya terkait dengan judul adalah pihak dari karirmu. Jadi bukan saya ya. Jadi saya itu kemarin waktu pertama kali mengajukan judul, saya itu revisinya lebih dari 10 kali Bapak Ibu. Dikembalikan lagi sampai benar-benar disetujui gitu. Jadi Bapak Ibu yang penting mencoba ya, jangan pernah takut untuk mencoba. Oke, ini adalah taksonomi Bloom-nya. Kemudian ini enggak ya, itu lampiran saja. Oke. Untuk RPP Bu Yanti sudah berikan pada Bapak Ibu semuanya. Saya lanjut. Untuk profil tenaga pelatih. Nah, Bapak Ibu bisa buat seperti ini ya. Tenaga pelatihnya. Jadi ada pengalaman bekerja yang relevan ya seperti ini. Ini adalah pengalaman dari tenaga pelatih. Karena apa? Ketika kita nanti mengupload materi kita atau program kita di karirmu, mungkin karirmu bisa menerima bahwa kita memang kompeten. Tetapi ketika kita menginjak pada kurasi, yaitu dari PMO. Nah, ini lebih detail lagi Bapak Ibu. Karena semua instruktur atau semua pemateri harus memiliki LinkedIn. Ya, Bapak Ibu jangan lupa untuk membuat LinkedIn ya. LinkedIn adalah profil kita di dunia maya, di dunia sosial media. Jadi bikin LinkedIn yang memang kita benar-benar melakukan kompetensi yang kita miliki, upload saja semua di sana. Karena ini adalah salah satu kompetensi yang bisa dilihat oleh pihak dari PMO. Ya, begitu. Kemudian pengalaman mengajar ya, terus sertifikat penghargaan jika Bapak Ibu pernah menang di punya prestasi apapun, lampirkan saja karena ini memperkuat ya, memperkuat sebagai tenaga pengajar. Nah, kemudian pengalaman presentasi publik. Karena nanti akan diminta pengalaman Bapak Ibu ketika melakukan public speaking. Ya, jadi tidaklah mungkin seorang yang tidak bisa mengutarakan sesuatu menjadi seorang pengajar. Nah, pastinya muridnya tidak akan paham gitu ya. Nah, ini diupload semua, kemudian surat referensi. Nah, ini yang saya katakan tadi ya Bapak Ibu, surat referensi. Nah, waktu itu saya minta Bu Rini ya. Bu Rini, Tisa, dan Puspita Ayu. Nah, ini penting sekali surat referensi ini ya. Nah, seperti ini jasa sertifikatnya Bapak Ibu bisa mengupload, menjadikan menjadi satu bagian ya, satu bagian dari profil tenaga pelatih. Oke. Baik, kemudian profil sudah, pretest atau posttest sekarang. Oke. Ini saya tampilkan pretest dan posttest ini jenis seperti apa gitu nggih, Bapak Ibu. Ini pretest, posttest, profil PPT. Nah, ini. Oke. Sekarang Bapak Ibu harus memiliki pretest atau posttest yang mana pretest atau posttest tersebut terdiri dari 3 paket soal ya. 1 paket soal terdiri dari 20 soal yang berupa multiple choice. Ini paket 1. Tetapi paket 1, paket 2 dan paket 3 tidak boleh sama.
harus benar-benar tidak boleh sama ya Bapak Ibu. Paket 1, ini yang di sini saya ini soalnya ada 20 soal, ini paket 1. Disiapkan terlebih dahulu paket ini karena nanti akan diupload di dalam LMS. Nah, ini ya, ada 20 soal untuk satu paketnya. Kemudian sekarang saya siapkan juga paket 2. Karena semua ini nanti akan diupload ya Bapak Ibu. Saya siapkan paket 2-nya sampai 20 soal yang berbeda. Satu saja sama itu dikembalikan dari karirmu Bapak Ibu. Saya pernah itu yang kemarin, soal saya tuh ada yang sama di paket 1 dan paket 2. Ya dikembalikan. Kalau sudah dikembalikan, lah antrian saya ke belakang lagi ya. Saya ngantrinya ke pihak ini PMO jadi ke belakang lagi karena saya ada kesalahan gitu ya. Ada revisi seperti itu. Nih kemudian paket 3. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bikin saja paket-paket soal, nanti kita input bareng-bareng ya tanggal 15. Ini. Nih ya, ini ada 20 juga untuk paket 3. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu juga siapkan kuis. Kuis ini mau diupload di mana? Yaitu per sesi topik perpindahan topik 1 dan topik 2. Topik 2 kepada ke topik 3, topik 3 dan keempat seterusnya. Nah, ini yang dinamakan kuis. Yaitu soal yang akan diupload ketika melakukan perpindahan topik. Jumlahnya berapa? 5. Nah, multiple choice juga Bapak Ibu. Nah, ini kemudian kuis sesi 2. Nah, seperti itu. Harus berbeda ya Bapak Ibu ya, berbeda dengan paket soal yang di atas tadi. Nah, di soal ini harus sesuai dengan topik yang kita upload. Topik 1, misalkan tadi Bu Yanti materi dasar menata rambut gitu. Nah, berarti tentang penataan rambut. Nah, ke sesi 2 tadi Bu Yanti tentang bagaimana pengenalan alat dan bahan misalkan. Nah, jadi kita di sini kuisnya juga tentang pengenalan alat dan bahan gitu. Nah, terus saja sampai kita punya berapa topik di sana. Tiap lembaga berbeda ya Bapak Ibu topiknya. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Untuk soal seperti ini baik, kemudian lagi apa ya yang perlu saya Bapak Ibu. Ini sudah thumbnail. Thumbnail itu adalah flyer ya. Flyer Bapak Ibu nanti bisa membuat flyer untuk contoh flyer nanti bisa Bapak Ibu melihat di karirmu atau melihat di prakerja-prakerja yang lain. Itu nanti akan ada gambar depan itu yang namanya thumbnail ya untuk tampilan pertama kali muncul. Thumbnail di sini bisa berupa flyer, bisa juga berupa video pendek. Kemudian harga kelas sudah ya, logo lembaga jangan lupa nanti disiapkan juga ketika kita nanti bertemu di tanggal 15 ya. Kemudian deskripsi lembaga dan profil tenaga pelatihnya. Oke, baik. Jamnya ya masih ya. Kemudian sekarang Bu Yanti akan membuka untuk LMS-nya. Ya baik, Bapak Ibu sekarang kita akan bagaimana mengisi. Bu Yanti izin menyela. Ya. Bu Yanti izin menyela waktu kita tinggal 25 menit ya. Terima kasih. Baik. Bu Admi suaranya belum ada. Ada suaranya.
Sudah tadi maksudnya izin menyela, waktunya tinggal 35 menit, Bu Oh, Yanti. begitu. Oh, iya, iya, iya. 25 menit, Bu Yanti. Oke, baik, Ya, baik. terima Oke, kasih. siap. Suaranya jelas banget. Heeh. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu saya Langsung lanjut. anu aja Mbak Yanti, Oke. masuk ke LMS. Oke, baik, Bu. Jadi, nanti untuk Iya, iya. program dan soalnya kan itu menyesuaikan lembaga. Yang terpenting mohon teman-teman untuk budaya copy paste Mbak Yanti boleh dikirimkan program dan sebagainya. Insya Allah kalau Oke. seperti itu kita doakan tidak lolos saja, karena main model copy paste. Jadi dirancang sesuai dengan kebutuhan dan program masing-masing lembaga, nggih, jangan copy paste, nggih. Nanti ketahuan. Kalau copy paste proposal bansos ketahuan orang direktorat, nggak masalah, paling hanya dikasih senyum. Tapi kalau copy paste program pengajuan prakerja, delalai cukup mak betunduk, masih ada LKP Yanti, sangat memalukan. Nggak enak nanti jadinya. Lembaga jenengan langsung nanti grade-nya, oh orang ini copy paste. Masa orang copy paste mau jadi mitra? Nah, nanti paling ada yang ngomentari orang PMO, iman-iman. Jadi budaya copy paste-nya di-stop ya, untuk khusus prakerja. Siap. Sayang. Bidangnya kan beda-beda, copy paste ya satu. Oke. Nah, itu budaya copy Baik. paste biasa. Profil Oke. aja mau copy paste, nggak boleh. Nanti khawatirnya begitu ini masih ada tulisan LKP Yanti gitu loh. Bahaya nanti. Pak, lah ini copy paste itu. Nah. Oke. Ya, lanjut J, Matur suwun, Bu Yeni. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke LMS. LMS ini Bapak Ibu nanti akan mendapatkan akun masuk LMS masing-masing ya. Besok tanggal 15 insya Allah kata Bu Yeni, teman-teman ini yang sudah ikut itu akan diberikan akun masuk untuk LMS sebagai bentuk awal dari kemitraan. Oke, nanti masuknya lewat admin sekolahmu ya, admin sekolahmu seperti yang saya ketik di sini ya, admin sekolahmu. Nah, masuk Bapak Ibu bisa masuk melalui email dan password dari akun yang sudah diberikan oleh karirmu kepada kita ya. Nanti Bapak Ibu akan diberikan untuk akun masuk dari masing-masing LMS-nya teman-teman. Ya, ini saya masuk ya. Oke ya, Bapak Ibu. Kemudian nanti ada daftar kelas. Klik saja bagian daftar kelas di sini. Oke. Nah, ini nanti Bapak Ibu pilih tambah kelas karena belum punya kelas ya. Klik saja tambah kelas. Kemudian di sini dituliskan nama kelasnya. Contoh nih ada ya mahir berbahasa dan sebagainya. Nah, ini nanti adalah judul programnya atau nama kelasnya. Klik saja di sini, isi saja di sini. Kemudian manfaatnya dimasukkan di sini, kemudian tujuan pembelajarannya, kemudian simpan. Ya, lalu simpan. Bentar. Nah, tinggal Bapak Ibu simpan kelas. Oke, next ya. Saya bukakan di punya saya yang sudah ada judulnya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa, nih saya bukakan punya saya ya. Sebentar, tidak bisa dibuka. Oke, ini saya pilih yang ini ya, untuk kelas saya Bapak Ibu. Ini contoh saja, jadi nanti ketika kita menginput LMS, setelah Bapak Ibu menginput judul program seperti yang Bu Yanti tampilkan di depan tadi, nanti Bapak Ibu akan dihadapkan pada tujuan. Nah, tujuan di sini Bapak Ibu menginput adalah manfaat kelasnya yang terdiri dari 250 karakter itu maksimal. Jadi tidak boleh panjang-panjang ya, 250 karakter. Kemudian tujuannya nanti di LMS sudah ada bentuk seperti ini. Bapak Ibu tinggal klik saja dan memilih. Ya, memilih tujuannya apa saja. Ya, saya lampirkan banyak. Biasanya saya kalau bikin tujuan banyak sekali. Nah, kemudian kompetensi yang akan berkembang. Nah, ini centang saja kalau mau semua ya semua gitu. Ada komunikatif, kemudian refleksi, berdaya, cerdas dan sebagainya. Nah, kemudian lanjut di sini ada tentang pembelajaran. Nah, Bapak Ibu mengupload atau menuliskan di sini berupa program pelatihannya.
tentang program pelatihannya Bapak Ibu tersebut. Nah, ini kalau punya saya kan menata rambut merupakan program yang akan disediakan untuk menjadi wirausaha dan sebagainya ya. Ini dituliskan saja di sana. Nanti ini adalah akan tampil. Ini akan tampil di dalam awal ketika si peserta ini mau beli gitu. Jadi pilih saja kata-kata yang menarik. Yang orang itu biar beli tempat kita gitu ya, Bapak Ibu. Ditulis saja ini program bla 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 seperti ini ya. Ini komplit saya tuliskan. Nah, kemudian kenapa pelatihan ini penting? Nah, ini ditambahkan seperti ini. Nah, kemudian call centernya ya kita, kemudian email kita, website kita, tampilkan semua di sana. Kemudian metode pembelajarannya apa? Kalau saya ini memang bauran ya kemarin. Jadi webinar dan webinar dan ini online video ya, baurannya tahun itu seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian metode evaluasinya apa, ini diketik semua, nanti diklik semua, dan Bapak Ibu enggak perlu takut lah aku piye Mbak ramudeng kok. Nah, ramudeng ya aku rantai bahannya aku piye meh ngetik gitu. Semua nanti akan dibimbing oleh pihak Karirmu Bapak Ibu. Saya juga tidak semata-mata semua ini jeling langsung bisa. Tetapi kita akan dibimbing benar gitu. Ini apa isinya, ini ditulis apa, itu nanti kita akan mendapatkan bimbingan. Ya, ini kemudian aspeknya. Oke, ini di dalam tujuan pembelajarannya. Kemudian aktivitas. Nah, ini yang paling susah ya Bapak Ibu ya. Paling susah karena butuh waktu yang lama. Saya 2 tahun baru selesai gitu. Nah, ini tadi sudah saya share input RPP-nya. Nah, ini yang namanya topik. Nanti Bapak Ibu menuliskan topik besar itu di sini. Kemudian untuk aktivitas di bawahnya ini adalah subtopik. Ya, subtopiknya apa gitu. Ditulis di sini dimasukkan Bapak Ibu. Kemudian setelah memasukkan subtopiknya, kita akan diminta untuk memasukkan isinya. Nah, detail kontennya, kemudian pengaturan kontennya. Nah, di sini kita akan diminta untuk judul aktivitasnya, subtopiknya tadi, diulang, ditulis lagi di sini, kemudian materinya apa? Oh, video. Nah, kemudian ini bla 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 semua ya, sudah dimasukkan, kemudian disimpan. Sekarang ini baru kulit. Terus kontennya apa, Mbak? Oh, kontennya itu videonya itu. Nah, itu dimasukkan di dalam konten. Nah, ini upload gitu ya. Kalau mau diganti ya ganti saja. Ini saya tidak berani ngowah-ngowah karena ini yang sudah tayang, aktif tayang ya. Gitu. Jadi ini kemudian dimasukkan semua kebutuhannya apa. Oke, ini baru satu ya, subtopik, baru satu subtopiknya. Kemudian bagaimana dengan subtopik yang lainnya? Bapak Ibu tinggal nambahkan. Maaf keluar saya. Nah, Bapak Ibu tinggal nambahkan di sini. Untuk subtopik berikutnya. Oh, ini subtopik saya di sini ternyata ini ya Bapak Ibu berupa maaf. Saya salah ya. Ini tadi menata rambut. Oke. Ya. Kita lanjutkan untuk pretestnya. Tadi saya sempat bilang ya, pretest itu dilampirkan pertama kali. Nah ini, kemudian saya upload pretestnya. Nah upload pretest di sini, Bapak Ibu klik saja atau tulis saja pretest, mengerjakan soal, dan ini semua aktivitas bisa diisi di dalam LMS ini ya. Jadi sudah ada kolom-kolom sendiri-sendiri. Jadi tidak perlu takut, wah ini piye-piye, enggak. Semua itu ada kolomnya. Nah ini sudah, kemudian pretest. Oh ini pretest. Kemudian kontennya apa pretest tersebut? Nah ini dimasukkan. Konten pretest itu seperti ini. Nah diisi dulu skalanya, kemudian pertanyaan tidak boleh dilewati, tidak bisa mengulang. Ini karena sebenarnya pretest itu bisa diulang kapanpun ya. Gitu. Kemudian terus diisikan kontennya. Nah ini. Kontennya itu di mana? Di sini nih Bapak Ibu. Nah ini instruksinya apa? Jawablah salah satu opsi pertanyaan di bawah ini yang benar. Isinya pretestnya itu dimasukkannya di ini. Pertanyaan. Nah nih di sini kita tempat untuk mengupload soal-soal yang tadi Bu Yanti buat ya.
Ada 3 paket tadi Bapak Ibu. Nah, ini semua diuploadnya di sini. Oke. Jadi di sini ada 20 kali 3. 20 kali 3. Berarti ada 60. Ada 60 soal yang sudah saya upload di sini nih Bapak Ibu. Paket 1 20, paket 2 20, paket 3 20 soal. Nah, ini di sini tempatnya untuk penguploadan pretest. Oke. Kemudian lanjut ke apa tadi ya? Oke, lanjut ke yang lain ya. Bu Yanti, izin Iya. lagi menyela, maaf Nje. Iya. Untuk detailnya nanti bisa disampaikan ketika tanggal 15 begitu Nje. Jadi Oh, ini oke. ada hanya apa namanya Garis frame-nya besar. saja kita Oke, kan, baik. garis besarnya saja, terus nanti ada sesi tanya jawab, kemudian kalau lebih detailnya ada pendampingan tanggal 15 begitu Bu Yanti. Oke, baik. Baik, Bu Admi, terima kasih. Ya, setelah aktivitas, nanti ini informasi. Ya, informasi ini adalah tempat di mana kita akan mengupload thumbnail yang tadi Bu Yanti bilang, atau flyer. Nah, ini di sini ya, untuk covernya. Kemudian untuk peserta, ini kita tinggal centang-centang saja pilihan. Kemudian penyelenggara, ya seperti ini kita upload logo, kemudian tentang lembaga. Nah, ini akan muncul di dalam web LMS yang ada di Karirmu. Oke. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu, ini gambaran saja. Saya kira ini sudah cukup untuk simulasi ya, Bu Admi. Betul. Oke, baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi sudah saya sampaikan kisi-kisinya supaya Bapak Ibu nanti tidak geramjang gitu ya ketika bertemu di tanggal 15 nanti. Baik, mungkin ada berapa 1-2 pertanyaan yang bisa diajukan oleh Bapak Ibu? Silakan. Ya, ini mungkin begini, bisa disampaikan untuk sesi tanya jawab ini, Bu Yanti bisa yang bertanya bisa langsung raise hand, atau yang sudah mengisi di kolom chat bisa saya bacakan dulu begitu Bu Yanti sambil menunggu yang mau raise hand gitu. Ya, silakan. Boleh Bu Admi, silakan dibaca. Saya mau menanyakan, nih ada salah satu peserta yang japri ke saya. Oke. Baik. Assalamualaikum Bu, saya belum bisa memasukkan nomor KBLI di bidang usaha. Mohon solusinya. Nah, punya saya nggak bisa menambahkan KBLI. Monggo Bu Yanti. Ya, baik. Ya, jadi permasalahannya tidak bisa menambahkan KBLI, tetapi sudah ada KBLI yang lain, Mbak. Maksudnya KBLI sebelum itu kan sudah ada pasti ya. Atau yang bersangkutan bisa langsung tanya jawab ke Bu Yanti. Mumpung ini beliaunya ada. Jangan malu-malu. Kalau malu nanti tersesat di jalan. Ya, silakan. Monggo dari mana tadi? Oh, nggak usah malu. Hilangkan kemaluan Anda. Mulai. Monggo, Mas Muslimin hadir dari PKBM Mitra Harapan, silahkan. Mumpung saya mau menjembatani loh ini, baik hati baruan. Baru baik hati ya. Kalau malu-malu ya sudah loh ya. Yang Biasanya boleh. Kalau nggak ada next saja, biar nggak habiskan waktu. Saja. Sudah selesai Pak, tinggal angkat tanya jawab. Oke, monggo yang lain Bapak Ibu. Tanya Mbak ya. Oke. Oh ini Mbak Rani, monggo silakan. Siap, terima kasih. Aduh, saya lagi. Gak apa-apa, banyak bertanya kan berarti belajar ya Ibu-Ibu. Ya, biar nggak sesat di jalan. Bu Yanti udah banyak saya tanyain juga ya Bun. Jadi Mbak Yanti, tadi saya juga sudah menuliskan di WA grupnya kita ya. Kalau misalkan pengajarnya atau instrukturnya itu beberapa kayak lembaga kami kan adalah instruktur yang maksudnya profesional bekerja di bidangnya gitu Bun. Jadi belum ada metodologi instruktur sertifikasinya. Tetapi apakah referensi dari perusahaan ini bisa digunakan sebagai penggantinya? Advice. Baik, ini mungkin bisa dijawab Bu Yeni ya. Bu Yeni mungkin bisa langsung menjawab aja Bu Yeni. Kebijakan ini. Oh, jangan kapok dulu Bu, banyak tanyanya terus. Ya.
Saya ini dilema Mbak Rani, kalau mau jawab prioritas ada di sertifikat metodologi pelatihan, nanti kalau ada yang nggak suka, boleh duit meneh, gitu loh. Jadi prioritas instruktur yang lolos untuk mengampu program pengajuan prakerja, 1 metodologi pelatihan. Kalau di metode pelatihan itu harus, karena apa? Itu merupakan kompetensi seorang instruktur. Jadi harus namanya sertifikasinya instruktur atau pendidik kursus itu dengan metodologi pelatihan. 1. Kalau yang surat referensi dari perusahaan itu di mana notabene-nya program bidang kompetensinya belum ada, boleh memakai surat referensi. Kalau sertifikat kompetensi bidangnya itu kelamaan, nah ini Bapak Ibu juga harus cerdas nih ownernya. Kalau milih uji kompetensi tapi sertifikatnya nggak terbit-terbit, percuma. Gimana caranya? Aku yo melu uji kompetensi tapi langsung yang ditanya, sertifikatnya bisa berapa hari? Tanyanya hari, jangan bulan. Bulan nanti bisa setahun. Tapi kalau hari itu bisa seminggu. Nggak boleh lebih dari 10 hari gitu. Jadi saya mau ikut berapa orang? 5 orang. Bisa nggak sertifikat keluar maksimal 10 hari? Jadi ketuanya harus digitukan. Kalau enggak, kasihan nanti penjenengan bayar ikut sertifikat keluar setahun kemudian, percuma. Oke. Jadi Mbak Rani, sertifikat metodologi pelatihannya itu wajib. Tapi kalau kompetensi bidangnya boleh pakai sertifikat kompetensi dari LSK ataupun bisa pakai surat referensi dari perusahaan yang membidangi bidangnya. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih banyak, Bun. Halo, halo Sul, Mbak Yeni. Halo, karena ini teman-teman banyak narasumbernya atau instrukturnya ada yang belum punya sertifikat metode pembelajaran. Tolong Mbak Yeni untuk merintis mengadakan sertifikasi metode pembelajaran biar bisa semua dapat gitu ya. Makasih Mbak Yeni. Mau instruksi Bu Yeni. Instruksi. Saya sudah punya sertifikasi metodologi level 3, tapi itu kan ada waktunya 3 tahun dan sekarang ini sudah habis. Apa masih bisa digunakan? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa, alias ikut lagi ya? Perpanjangan. Perpanjangan berarti. Perpanjangan. Untuk perpanjangan itu apa harus ikut ujian lagi atau gimana? Tetap ujian lagi, Bu. Tetap ujian lagi. Seperti yang ikut awal. Jadi sebenarnya tidak ada istilah perpanjangan kalau untuk kompetensi, Bun. Karena kan selalu tidak ada. Bukan pembaruan, tetapi ya ikut lagi. Gitu. Kalau perpanjangan kan SIM ya. Kalau ini berarti kita mesti harus diuji lagi. Bu. Oke, siap. Yang jelas kalau nderek metodologi pelatihan dipastikan dulu sertifikat bisa keluar berapa hari. Oke. Jangan sampai penjenengan ikut bayar murah, ikut keluarnya lama, percuma. Berarti karena nanti untuk besok yang tanggal 15 sementara umpamanya mau ngupload yang metodologi yang ada dulu enggak apa-apa ya, Bu? Enggak apa-apa, nanti kan bisa diperbaiki oleh admin lembaganya. Oke, siap. Yang penting tidak upload surat nikah dan surat tanah gitu aja. Oh, surat nikah sama surat tanah sudah masuk bank. Baik. Berarti sudah jelas ya Bapak Ibu, bagi yang belum mendapatkan atau belum memiliki sertifikat metodologi nanti bisa mendaftarkan di Dia Nusantara ya.
nanti lewat Bu Yeni kita ujian bersama-sama begitu ya. Bu Yeni siap Je untuk disiapkan segala sesuatunya UBORAMPE-nya agar peserta ini nanti bagaimana caranya bisa lulus begitu. Begitu setuju Je Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Apalagi nanti untuk pembayarannya dimurahkan bisa 50% ya, tambah senang banget. Betul. Iya, betul banget, Bu. Kemarin gini Bu, teman-teman sudah ada rombongan 20 orang yang rencana memang di bulan Desember ini. Terus kami hanya sekedar membantu, memfasilitasi saja. Nanti biaya yang dari sana berapa dibagi 20 orang gitu aja. Itu wujud empati kami kepada semuanya. Jadi terima kasih. Kami nggak ambil untung dari itu. Saya tak ambil untung dari prakerja aja. Oke, siap. Nanti untungnya buat saya saja. Terima kasih Bu Yeni. Bu Yeni, kita diajari. Baik Bapak Ibu, 4 menit lagi tersisa ya. Saya bisa lanjut izin lagi. Lanjut lagi, Bu. Mungkin nanti Bapak Ibu mohon maaf jika nanti banyak pertanyaan yang belum tersampaikan. Nah, mengingat waktu, lebih jelasnya nanti bisa tanggal 15 begitu ya Bu Yeni? Ya, jadi baik. Nanti teknis tanggal 15 begini Bapak Ibu, untuk yang dari narasumbernya nanti Mas Rangga, Mas Rido dan 2 kurator ini adalah tim dari Karirmu. Jadi Mas Rido itu nanti berbicara banyak hal tentang program. Bagaimana Bapak Ibu mempersiapkan semuanya sampai dengan nanti LMS-nya. Nah, tugas kurator ini apa? Intinya nanti yang membantu Bapak Ibu mengurasi programnya Bapak Ibu. Jadi program itu diajukan tidak sekali jebret langsung di ACC, tidak. Bahkan 25 kali pengembalian bisa saja terjadi. Dan jangan khawatir, enggak perlu bingung, enggak perlu buat pertanyaan dan jawaban di mana semua itu dijawab sendiri dan enggak ada yang benar. Jadi tim karirmu nanti akan ready mendampingi Bapak Ibu jika apabila Bapak Ibu bertanya. Tapi kalau Bapak Ibu malu bertanya, mereka nggak akan menjawab karena tidak berani, dikhawatirkan mungkin takut salah. Tapi kalau Bapak Ibu bertanya, insya Allah akan terjawab. Dan kalau beliau tidak cuti, biasanya itu dijawab 1 kali 24 jam kecuali beliau tidur. Nah, untuk nanti narasumber selanjutnya Mas Rangga itu yang akan menjembatani Bapak Ibu bagaimana mitra dengan karirmu, apa toh yang perlu di ini, bagaimana toh nanti Mas Rangga. Jadi ini besok masing-masing punya peranan dan porsinya beda-beda. Nah, Bapak Ibu juga harus menyesuaikan. Kalau hubungan kemitraan, Bapak Ibu bisa bertanya dengan Mas Rangga. Legalitas lembaga, kelembagaannya. Tapi kalau program Bapak Ibu, berhubung Bapak Ibu menguasai LMS-nya tidak 100%, lebih baik dipercayakan langsung ke admin, biar admin yang menanyakan ke Mas Rido CS. Begitu nggih. Tapi tetap admin di bawah komando owner atau Bapak Ibu semuanya. Jangan biarkan admin berjalan sendiri. Karena kadang nih admin nih juga kelewat batas nih. Begitu mereka merasa dibutuhkan, ujuk-ujuk mak betunduk menghilang dari dunia persilatan. Jangan seperti itu. Biar rezekinya sama-sama enak, biar sama-sama berkah. Ya ayo dikomunikasikan baik-baik sama ownernya gitu nggak, jangan langsung main tilap kasihan nanti, karena saya mengalami sendiri kayak begitu. Jadi begitu sudah dipercaya, admin ini kelewat batas. Nah, untuk lebih amannya semua akun, password, email apapun gunakan atas nama lembaga. Jangan pernah sekali-sekali membiarkan admin memakai email pribadi, akun pribadinya untuk mengerjakan sebuah proyek lembaga. Tidak bagus itu jadinya. Gitu. Oke?
Monggo Bu, saya kembalikan. Ya, karena mengingat waktu ya Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang sudah masuk di chatbox, jangan khawatir, nanti sudah saya data semuanya, nanti akan kita sampaikan pada waktu tanggal 15 nanti. Jadi ini kita sampaikan ke pembicara, ke narasumbernya. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan informasi yang jauh lebih lengkap dan afdol begitu ya. Kalau dari kami ini kan pelaksana ya, prakerjanya. Kalau beliau-beliaunya nanti kan narasumbernya langsung begitu nggih. Bapak Ibu semoga tidak keberatan. Sebelum kami akhiri, kita pose dulu foto bersama aja untuk dokumentasi. Oke. Oke ya. Siapkan pose terindah. Wow. Yang semangat begitu ya. Pose terindah iki piye? Pose terindah ini loh Bu. Posenya gini semua. Gini ya cuan ya. Oke, pose cuan. Di tahun 2023 semua mobilnya baru Pajero edisi terbaru. Amin. Cuan. Oke, ada 7 kali ya. Ini halaman pertama. Siap. Cuannya mana cuan? 1, 2, 3. Oke. Sekarang halaman kedua. Berapa halaman ini? 7. Ada 7 Ibu. Cuannya mana cuan? Halo cuan. Yes, sudah. Halaman ketiga. Ya, oke. Halaman keempat, tetap cuan, senyum, semangat, mendapatkan cuan 2023, 1, 2, 3. Banyak yang offline ya, ini ternyata ya. Halaman 5, banyak yang tidak kamera ya. Tapi nggak apa-apa. Banyak yang saya doakan tetap yang tidak muncul gambarnya tetap akan mendapatkan cuan di tahun 2023. Amin. Amin. Wah, keren. Tungannya apa? Amin, keren. Tungannya bagus sekali. Makasih. Halaman 6, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Halaman terakhir. Bukan berarti yang terakhir mendapatkan cuannya. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu, tidak terasa sudah selesai kita melaksanakan dalam rangka pendampingan untuk menjadi karir untuk mendaftarkan prakerja di tahun 2023. Kita semua berharap dengan semangat ya akan mendapatkan uang di tahun 2023. Sukses bersama. Baik, akan saya izinkan saya menutup dengan semangat. Ya. Mata segar memandang alam, tubuh segar di saat menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, dengan ucapan salam. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih.